Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, seri pelajaran Alkitab secara kronologis DDE, Devosi dalam Eksposisi hari ini, mengambil sebuah tema cintamu lebih nikmat daripada anggur. Hari ini, Senin 1 Juni 2020, kita akan mengeksposisi kitab Kidung Agung keseluruhannya dari pasal pertama hingga pasal yang ke-8. Kitab Kidung Agung ditulis oleh Raja Salomo. Dan kitab ini adalah kitab yang sangat indah karena menggambarkan tentang sebuah cinta yang luar biasa. Banyak penafsir mencoba untuk mengerti akan artinya, mendapatkan akan makna rohaninya. Dan ada beberapa metode yang digunakan, misalnya metode alegori, metode tipologi, metode drama, metode liturgi nikah, dan banyak metode yang lainnya. Apapun metode yang kita pilih, pada akhirnya kita harus mencari, memahami akan alur kisah keseluruhan dari pasal pertama sampai pasal yang ke-8 ini. Ini bukan perkara yang mudah. Mengapa? Karena percakapan yang dicatat tidak jelas seringkali siapa yang mengucapkannya dan untuk siapa ucapan itu disampaikan. Apalagi teks bahasa Ibrani tidak ada tanda baca, tidak ada huruf besar. Kita sulit untuk mengerti ekspresi daripada sebuah kalimat ini adalah sebuah pujiankah atau sebuah sindirankah, kita nggak terlalu jelas itu. Itu sebabnya mengapa ada banyak sekali silang pendapat dari para penafsir. Namun pada intinya kita bisa mendapatkan ada dua alur kisah yang banyak diikuti oleh para penafsir. Alur kisah pertama bercerita tentang Raja Salomo yang berjumpa dengan gadis sulam, lalu kemudian mereka berkenalan, lalu mereka akhirnya saling jatuh cinta, sampai akhirnya mereka masuk dalam persiapan pernikahan, dan akhirnya puncaknya adalah pernikahan di antara mereka. Jelas ini menggambarkan cinta suami istri yang perlu diekspresikan secara terbuka. Arti rohaninya berbicara tentang kehangatan kasih antara Tuhan dan umat. Sementara alur kisahnya kedua agak lebih rumit tapi menarik sekali. Ini adalah kisah yang menggambarkan seorang gadis sulam yang saling jatuh cinta dengan seorang gembala. Namun kemudian Raja Salomo mengambil akan si gadis sulam ini. Dia jatuh cinta pada sang gadis sulam. Lalu dia mencoba untuk mengambil hatinya dengan rayuan, dengan tawaran harta, dan didukung oleh para serirnya. Namun gadis sulam ini tidak bergoncang. Ia tetap mengasihi akan sang gembala. Sehingga pada akhirnya Salomo harus melepaskan si gadis sulam ini untuk kembali kepada keluarganya. Dan akhirnya menjalin hubungan kasih dengan sang gembala yang menjadi kebahagiaan yang tertingginya. Nah, kekaguman akan Raja Salomo atas cinta murni sang gadis sulam yang tak tergoyangkan dengan berbagai macam tawaran itu menggetarkan akan hati sang raja. Sebagai seorang yang mencintai kebijaksanaan, akhirnya kemudian dia tuliskan gambaran keagungan cinta daripada sang gadis sulam ini pada sebuah kitab, yaitu kitab Kidung Agung ini. Tentu ini sesuatu hal yang memalukan, menampar akan gengsi Raja Salomo. Namun kekagumannya pada sang gadis sulam membuat ia mengekspresikannya dalam bentuk tulisan yang sangat indah. Nah, tentu anti rohaninya kita bisa menemukan bagaimana Tuhan yang menginginkan kasih daripada umat, yaitu bangsa Israel atau gereja hari ini, terhadap Tuhan yang digambarkan sebagai figur gembala dalam kisah ini, yang murni dan tak tergoyahkan oleh tawaran dunia dan bujuk rayu apapun, yang digambarkan tawaran dari sang raja dan dukungan para selirnya. Nah, ada beberapa pelajaran penting yang kita bisa catat dari kisah ini. Saya mendorong Anda untuk boleh membaca lebih dahulu Kidung Agung pasalnya pertama sampai yang 8. Tidak terlalu panjang, sangat menarik sekali. Tentu Anda bisa melihat kisah ini dari alur yang pertama atau alur yang kedua atau kedua-duanya Anda coba untuk menghayatinya. Dan Anda akan menemukan banyak kebenaran yang menarik. Saya akan ringkaskan saja untuk Anda hari ini 8 pelajaran yang paling penting. Yang pertama, ada sebuah tautologi yang digambarkan jelas secara berulang-ulang bahwa cinta lebih nikmat daripada anggur. Saudara, anggur adalah minuman yang dianggap paling menyenangkan, paling membawa sukacita di Israel. Tapi penulis Kidung Agung mencatat bahwa ada yang lebih indah, lebih nikmat, lebih membawa kebahagiaan daripada minum anggur. Namanya adalah cinta. Kalau Anda boleh menemukan cinta yang demikian luar biasa, hidup Anda akan demikian bahagia. Yang kedua,
Tautologi juga ya sebuah repetisi, ya digambarkan kekasihku, kepunyaanku, kepunyaanku, kekasihku, kepunyaan kekasihku aku. Ini adalah menggambarkan sebuah sifat saling memiliki antara orang yang jatuh cinta, yang merasa dimiliki dan ia merasa memiliki. Itu sebabnya mengapa kadang-kadang jatuh cinta seringkali dikonotasikan dengan cemburu. Cemburu itu oke, ya Tuhan kita adalah Tuhan yang pencemburu, namun bukan cemburu yang buta. Ya Tuhan boleh cemburu karena dia tahu kenyataannya apakah hatinya sudah bercabang atau tidak. Namun kita hati-hati kalau cemburu. Seringkali cemburu kita buta tanpa alasan, bukan? Yang ketiga, jangan menggerakkan cinta sebelum waktunya. Ini juga sebuah repetisi, ya 3 kali dimunculkan, yang menggambarkan bahwa bagaimanapun kita dimabuk cinta, khususnya untuk anak muda yang belum menikah, ya ini adalah ayat yang dijelaskan, yang disampaikan oleh sang mempelai wanita pada dirinya sendiri sebelum dia menikah. Dikatakan jangan kita menggerakkan cinta atau menggerakkan birahi ya sebelum waktunya tiba. Pelajaran yang keempat adalah cinta itu kuat seperti maut. Maut itu kalau datang tidak bisa ditolak. Ya, kalau kita jatuh cinta katanya, ya itu sebabnya tidak bisa ditolak. Ya, kuat sekali, ya membuat kita rela untuk berkorban segala-galanya. Yang kelima, jaga kehormatan. Pasal 4 ayat yang ke-12. Sang mempelai itu berkata, kebun tertutup aku. Ia mengatakan secara kiasan dia tidak mau untuk melakukan hubungan seksual ya sebelum tiba waktunya, yang dicatat pada pasal 7 ayat 12. Yang keenam, cinta tak dapat dibeli. Ya, digambarkan pada bagian ini bagaimana kekayaan dan segala macam harta tidak bisa untuk membeli akan cinta. Berbahagialah kita yang bisa mempertahankan akan idealisme cinta, dan betapa murahnya kita kalau kita sudah menggadaikan cinta ya demi alasan harta. Yang ketujuh, cinta bisa diekspresikan dengan berbagai indera. Ini adalah muncul di berbagai macam pasal, melalui kata-kata pujian, ya melalui rayuan, melalui bentuk sentuhan, ya dengan berbagai macam puisi, pujian dan segala macam cinta perlu diekspresikan dengan berbagai indera. Pada zaman sekarang kita mengenal istilah five language of love, ya 5 bahasa cinta, di mana kita bisa mengekspresikan cinta sedemikian rupa sehingga boleh dirasakan oleh orang yang kita kasihi. Yang kedelapan, dicintai membuat diri merasa berharga. Gadis sulam ini dia menyadari kulitnya hitam, tapi karena ia dikasihi, maka harga dirinya muncul. Dia merasa demikian berharga karena ada seseorang yang mengasihinya. Berbahagialah kalau Anda memiliki orang atau pasangan yang mengasihi Anda. Anda akan merasa berbahagia, hidup Anda bersemangat, mata Anda berbinar-binar. Berbahagialah kalau Anda bisa mengasihi akan anak-anak Anda, maka anak-anak Anda akan merasa berharga, dia berbinar-binar matanya, dia bersemangat dalam kehidupannya. Maka bagikanlah cinta kepada orang-orang yang memang Anda cintai, supaya hidup mereka menjadi lebih baik lagi. Mari kita datang kepada Tuhan, Allah sumber kasih itu, untuk boleh mengalami akan kasih Tuhan, dan boleh menjadi saluran kasih bagi orang-orang di sekeliling kita. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau mengasihi kami dengan kasih yang luar biasa. Kasih yang kekal, kasih yang tak berkesudahan, kasih yang kuat. Kasihnya membuat engkau jatuh cinta sehingga engkau rela mati di atas kayu salib untuk boleh mendapatkan kami yang terhilang ini. Terima kasih Tuhan untuk karya cinta yang dinyatakan melalui kitab Kidung Agung, yang membuat kami memahami betapa besar dan bergeloranya antara kasih Tuhan dan manusia, dan kasih kami sebagai umat tembusan kepada Engkau. Ajar kami untuk memiliki gairah kasih kepadamu yang luar biasa, yang tak dapat digoyahkan oleh tawaran-tawaran dunia ini. Ini doa kami, di dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin.